Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait dengan P3K. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Terkhusus buat teman-teman yang berstatus R2 dan R3. Oke, di sini admin sudah berada pada media sosial resmi daripada Badan Kepegawaian Negara. Jadi silahkan disimak, jika ada suara-suara berisik diabaikan ya. Nah, informasi pertama yang akan admin sampaikan di video ini, ini kita akan bagikan informasi yang seringkali ditanyakan oleh rekan-rekan kita. Nah, itu informasi terkait dengan update penetapan NIP CASN yang masih terus berjalan. Nah, teman-teman, ini jika ingin tahu update terbaru, nah di sini update terbaru atau terakhir yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara, yaitu data per tanggal 24 Maret. Jadi teman-teman silahkan dicek melalui barcode yang telah disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Teman-teman silahkan dicek update instansi masing-masing. Jadi buat teman-teman yang seringkali bertanya, itu sudah ada update terakhir ya. Ini update terbaru ya, 24 Maret. Nah, semoga secepatnya ada lagi updatean terbaru dari Badan Kepegawaian Negara terkait penetapan NIP. Nah, selanjutnya informasi yang tidak kalah penting buat teman-teman R2 dan R3. Nah, di sini diinformasikan bahwa honorer R2 R3 peserta P3K 2024 di tahap 2. Nah, ini ya, peserta P3K 2024 tahap 2 tidak bisa dituntaskan di tahun 2025 ini. Nah, di sini coba teman-teman perhatikan, di sini yang disebutkan adalah R2 R3 yang mana dia itu peserta P3K tahap 2. Nah, pastinya teman-teman bertanya-tanya bagaimana kami yang masuk dalam kategori ya atau berstatus R2 R3 pada tahap 1. Nah, ini pastinya teman-teman bertanya-tanya karena di sini yang disebutkan adalah tahap 2. Semoga kita mendapatkan penjelasan di sini ya. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menyampaikan honorer R2 atau R3 dan peserta P3K tahap 2 2024 tidak bisa dituntaskan Oktober 2025. Pemerintah memang sudahi membatalkan penundaan pengangkatan P3K 2024 pada Maret 2026. Instansi pusat dan daerah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pengangkatan P3K 2024 dengan tenggat waktu hingga Oktober 2025 atau tepatnya di bulan 10. Namun muncul pertanyaan dari kalangan honorer, apakah penyelesaian itu berlaku untuk P3K 2024 tahap 2 dan R2 R3 yang tidak lulus di tahap 1. Nah, ini ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kalau yang tahap 2 ini sudah sepertinya fix ya. Nah, skenario awal honor R2 R3 ini akan dimasukkan ke dalam optimalisasi P3K tahap 2. Mengenai hal ini, Kepala BKN Sudan Arif Fakrullah mengatakan, ketentuan itu tidak berlaku untuk semua. Oke? Adanya optimalisasi R2 R3 atau yang lulus pada tahap 1 tanpa formasi akan dimasukkan dalam optimalisasi P3K di tahap 2. Nah, di sini dikatakan bahwa Bapak Sudan Arif mengatakan bahwa ketentuan itu tidak berlaku untuk semua. Jadi tidak semua R2 R3 ini mendapatkan optimalisasi. Yang diangkat oleh instansi sampai Oktober 2024 ini adalah P3K sesuai formasi seleksi tahap 1. Sementara untuk peserta seleksi P3K tahap 2 lanjutnya belum bisa dituntaskan Oktober 2025 karena prosesnya masih berjalan. Yang mana sebelumnya, oke kita cek. Sebelumnya BKN kembali menerbitkan jadwal penetapan nomor induk atau NIP CPNS dan P3K. Jadwal ini menurut Kepala BKN Sudan Arif untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara yaitu Prasetyo Hadi. Jadwal terbaru penetapan NIP CPNS dan P3K ini telah disampaikan kepada seluruh instansi pusat serta daerah melalui surat Kepala BKN bernomor 2933 tentang penetapan nomor induk ASN. Kelanjutan proses penetapan usul NIP dan TMT hingga pengangkatan CASN 2024 ini dilakukan sesuai dengan surat Menteri PAN-RB yang dikeluarkan pada tanggal 19 Maret. Melalui surat Kepala BKN tersebut diatur bahwa
proses pengangkatan CPNS dan P3K hasil seleksi ya tahun anggaran 2024 yang belum ditetapkan nomor induknya tetap dilanjutkan sampai keputusan pengangkatan diterbitkan. Dalam hal proses pengangkatan CPNS peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus dan memenuhi syarat akan diangkat menjadi CPNS paling lambat terhitung mulai tanggal. Nah, ini terhitung mulai tanggal 1 Juni 2025 dan usul penetapan NIP CPNS paling lambat 10 Mei. Adapun penetapan TMT pengangkatan CPNS adalah 1 bulan berikutnya dari usul penetapan NIP yang masuk ke BKN. Dalam hal usul penetapan NIP yang sudah masuk ke BKN sampai dengan akhir Februari 2025 tetapi belum ditetapkan pertimbangan teknisnya atau verteknya, maka TMT pengangkatannya adalah tetap pada tanggal 1 Maret. Ini yang masuk sampai dengan akhir Februari. Anggaplah misalnya tanggal 28 Februari. Sementara untuk peserta seleksi P3K yang mengisi alokasi kebutuhan tahun anggaran 2024 ini yang mengisi ya, akan diangkat P3K dan melaksanakan perjanjian kerja paling lambat 1 Oktober. Jadi teman-teman harus ingat ini paling lambat. Di mana usul penetapan NIP P3K paling lambat tanggal 10 September. Adapun penetapan TMT pengangkatan P3K adalah tanggal 1 pada bulan berikutnya dari usul penetapan NIP yang masuk ke BKN. Nah, kemudian dalam hal usul penetapan nomor induk P3K yang sudah masuk ke BKN sampai dengan akhir Februari tetapi belum ditetapkan pertimbangan teknisnya atau perteknya, ini yang akhir Februari, maka TMT pengangkatan P3K-nya adalah tetap pada tanggal 1 Maret 2025. Jadi aturan itu tetap diberlakukan teman-teman ya. Oleh karena itu, Kepala BKN menegaskan bagi instansi yang sudah menerima pertimbangan teknis penetapan NIP CPNS ataupun P3K. Nah, ini himbauan untuk instansi agar melanjutkan prosesnya sampai dengan pengangkatan dan atau penandatanganan perjanjian kerja. Jadi ini seruan daripada Badan Kepegawaian Negara memang juga luar biasa teman-teman ya. Dia juga mengimbau para pejabat pembina kepegawaian atau PPK ini di instansi pusat dan daerah untuk tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN atau honorer yang mana mereka itu sedang mengikuti seleksi. Mereka tetap harus dianggarkan ya, hingga diangkat menjadi aparatur sipil negara sesuai dengan surat Menteri Pan-RB nomor B5993 sekian yang tertanggal 12 Desember 2024. Jadi ini juga Pemda harus tahu. Jangan mentang-mentang honorernya ikut dalam seleksi CASN, maksudnya P3K ya yang sekarang on proses di tahap 2, mereka tidak menganggarkan. Nah, di sini penjelasannya jelas bahwa tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi. Proses seleksi termasuk ini yang sudah dinyatakan lulus namun NIP-nya belum terbit atau belum menandatangani perjanjian kerja. Itu tetap harus menerima gaji. Nah, BKN akan mengawal PPK instansi untuk memastikan proses pengangkatan CPNS dan P3K dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Jadi sebenarnya Panitia Nasional itu atau Panselnas itu sudah luar biasa teman-teman ya, dimana mereka sebelumnya sudah melakukan penundaan, menyampaikan, namun kembali komitmen untuk menyelesaikan terkhusus P3K itu insya Allah akan paling lambat diselesaikan atau diberikan ya, NIP-nya keluar, perteknya itu 1 Oktober atau di bulan Oktober lah, entah itu 1 Oktober atau mungkin di tanggal 20, 25 atau yang jelas di bulan Oktober. Jadi yuk kita kawal terus terkait dengan penetapan NIP P3K ini sampai terbitnya SK Bapak Ibu semua. Pantau terus channel ini, admin akan terus berbagi info update buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.